Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita punya satu produk yang ini menjadi produk solusi lagi kepada buat teman-teman, khususnya pengguna Shoptik, yang mana Shoptik itu memang diperuntukkan untuk Shopee. Ya, nah ini pun sama, yaitu produk yang kita treat, tools yang kita treat untuk seller Shopee, di mana itu slide-nya. Nah, terus seller Shopee saat ini itu yaitu budget iklan habis suka sia-sia tanpa ada leads misalkan, ya tidak terserap, iklannya tidak terserap, budgetnya tidak terserap, cuman tidak ada leads. Optimasi mulai capek dan memakan waktu karena memang harus manual kayak misalkan setup budget iklan dan lain sebagainya, masih ada hal-hal yang manual yang kita lakukan dan ROI-nya kadang negatif dan stagnan, di mana ini akan berpengaruh besar kepada sales kita, ya sales kita. Dan terakhir ada ketakutan di advertiser itu boncos, ya iklan 1 juta tidak spend dan hasilnya gak maksimal. Nah lanjut, hentikan ketakutan budget iklan habis sia-sia. Nah ini adalah solusi buat teman-teman mengotomatiskan. Jadi ketika biaya admin, biaya akuisisi produk semakin mahal, admin online shop juga mahal, Shopee juga mahal, maka yang dilakukan adalah efisiensi. Salah satunya yaitu yang saya gambar ini adalah efisiensi dari advertiser itu sendiri. Rule-nya harus efisiensi kalau efisiensi di toko udah jelas, kita udah kegerus tuh biaya akuisisinya, biaya admin tokonya, biaya admin Shopee-nya. Nah, yang kita gerus itu adalah optimasi di sistem kita iklan, di mana iklan kita, iklan Shopee kita cerdas 24 jam 7 hari jalan nonstop. Tapi dengan budget iklan yang benar-benar kita atur sedemikian rupa sesuai rule yang kita buat, ya. Tidak perlu bangun tengah malam karena malam-malam itu juga tetap jalan. Sistem kerja pintar, Anda tidur nyenyak, penjualan naik karena ya tadi kita udah mengotomatiskan semua proses dalam beriklan. Dan uniknya itu teman-teman tinggal satu dashboard itu tinggal cek. Semua bisa dilakukan dengan Ads Pilot. Ads Pilot ini kolaborasi saya dengan Mas Rijal, di mana solusi dari apa yang kita inginkan. Jadi gini, Shoptik itu kan untuk riset, untuk live-nya ada Streamo, untuk KOL Kit, mohon maaf KOL Kit dipinang orang lain untuk bertumbuh di perusahaan teman dan mudah-mudahan terus berkembang. Dan di satu sisi lagi di advertiser ini kita belum, maka kita kolaborasi dengan Mas Rijal. Dan Ads Pilot ini satu produk yang pengen saya buat, cuma belum. Ya akhirnya kita bareng-bareng berdiskusi, kita bareng-bareng bertumbuh. Akhirnya muncullah Ads Pilot ini. Dulu namanya apa ya? Dulu tuh. Oh panjang banget ya, Shop and Expert. Akhirnya jadi Ads Pilot. Lanjut Ads Pilot itu apa? Langsung aja ke dashboard, ya. Langsung aja ke dashboard. Nanti kita, kalau teman-teman kalau jelasin kayak gini lah, itu ngejelasin biasa aja. Cuman teman-teman bisa lihat di dashboard ini kita ngelola berapa toko? Yang sekarang itu 10 toko. Oke. 10 toko kita kelola dengan satu dashboard iklannya. Oke. Kepada Mas Rijal dipersilakan. Coba. Terima kasih Pak Ustadz Fahmi. Oke, kenalkan nama saya Rijal. Tadi udah disinggung juga dengan sama Ustadz Pak. Jadi apa itu Ads Pilot? Secara garis besar kita melihat, ya saya juga seorang advertiser gitu, banyak keresahan lah mengenai harus bangun tengah malam, terus iklan harus dipantengin terus. Nah berawal dari situ pengalaman sendiri,
sampai kita akhirnya berpikir untuk coba kalau dibikin sistem kayak gimana gitu. Nah, Ads Pilot ini sebenarnya ada 3 fitur unggulan. Satu fiturnya itu adalah mengintegrasikan banyak toko khususnya untuk iklan dalam satu dashboard. Jadi teman-teman tidak perlu harus buka Chrome yang banyak, terus harus ngeliatin beda-beda Chrome. Semua untuk iklan terintegrasi dalam satu dashboard. Terus yang kedua ada fitur automation. Automation ini apa sih? Ini adalah rules yang kita buat, kita create, tergantung supirnya, masing-masing supir, masing-masing advertiser, strateginya seperti apa. Tinggal diinstruksikan ke si Ads Pilot, ya. Nanti iklannya akan bekerja sesuai dengan rules yang dibuat. Nah, itu tinggal kalau bahasa saya ke Ustadz Fahmi, ini tinggal setting, checking, pergi mancing gitu kan. Udah tinggalin karena rules yang akan jalan ke semua toko yang diintegrasikan ke dashboard di Ads Pilot. Terus yang ketiga ada fitur Rekamedik. Nah, fitur Rekamedik ini apa gitu? Fitur yang menganalisa semua iklan yang Anda buat, para advertiser buat di semua toko yang ditautkan di Ads Pilot. Nah, di sini nanti kelihatan mana iklan yang bagus, mana iklan yang stabil, mana iklan yang jelek. Terus dari analisa masing-masingnya itu analisanya apa, terus kita harus melakukan apa. Nah, itu semua di guide dalam Rekamedik ini gitu. Oke, mungkin untuk yang pertama saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mentautkan toko. Nah, di sini kita udah mentautkan sekitar 9 toko dan semua sudah ini ya, sudah on. Nah, ini cukup mudah untuk mentautkan toko, tinggal diklik add toko. Ya. Nah, di sini ada cookies yang harus dimasukkan dari si toko yang Anda punya. Nah, ini kebetulan kita sudah ada toko yang udah kita login. Teman-teman tinggal masuk ke seller centernya, terus klik kanan di mana saja ada inspect element. Nah, di inspect element ini pilih yang menu networks, ya. Dari menu network ini ketik aja di bagian filternya itu ada shop_info, terus di reload. Nah, nanti akan muncul 3 file seperti ini, ya. 3 file ini ambil yang paling bawah. Yang paling bawah, biasanya di paling bawah, tapi ada beberapa toko yang ada di urutan nomor 2. Nah, baru diambil nanti, nah ini ada cookie. Ya, cookie ini tinggal double klik aja, Ctrl C, di copy. Nah, masukin aja ke sini. Ini yang tokonya yang mana? Oh, ini Solo. Nah, itu tadi kalau ada notif seperti itu berarti tokonya itu sudah terdaftar. Tapi mostly untuk mengintegrasikan tokonya itu seperti ini. Kita lanjut aja ya. Nah, ini udah masuk semua toko-tokonya yang terintegrasi. Jadi kalau misalkan sudah terintegrasi, di cookie statusnya itu ada terkonek. Kalau misalkan tidak terkonek, dia akan ada tanda nyala juga gitu. Oke, kita lanjut aja ke fitur berikutnya, yaitu fitur automation. Nah, fitur automation ini fitur yang kita buat biar kita bikin otomasi sendiri gitu. Nah, ini tergantung dari strategi advertisernya masing-masing gitu kan. Biasanya kan kayak kalau akunnya banyak gitu kan, nah itu lupa top up saldo misalnya kayak gitu kan.
Terus misalkan iklan kalau ROAS-nya di bawah 5, jangan sampai nyepen gitu. Nah, itu masing-masing advertiser punya strateginya lah. Nah, mungkin bisa dilihatin gimana cara create si automationnya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya kita guide. Jadi teman-teman kalau pas mau bikin automation, goalnya mau apa? Apakah mau disuruh tambah budget kalau kondisi automationnya terpenuhi, atau ada kurangi budget, ada untuk ngeset budget, terus ada mulai iklan, ada jeda iklan atau pause, sama hanya notif. Nah, kalau khusus untuk yang hanya notif itu teman-teman mau ngasih perintah apa gitu, kayak tadi misalkan oh kalau budget atau saldo di si akun sudah kurang dari 100.000, tolong kasih tahu saya. Nah, notifnya ini kita tautkan ke Telegram ya. Nah, kita mulai aja untuk yang coba bikin rules, Mang P. Kita bikin rulesnya misalnya tambah budget. Nah, di tambah budget ini kita mau tambah budgetnya itu by value atau by percentage. Jadi misalkan kalau by value, setiap kondisi logikanya terpenuhi akan nge-top up sendiri nge-spend top up spend si budget iklannya itu per berapa, misalkan 10.000, 5.000 gitu. Kalau persentase itu dilihat dari budget awal. Misalnya kita ngeset budget awal 25.000, kita pingin ketika iklan ini jalan misalkan di set 10%, nah maka akan nge-top up sendiri per 10% dari 25.000. Begitupun berikutnya, kalau ternyata 25.000 itu sudah berarti nambah 2.500 ya, jadi 27.500. Bagus lagi, misalkan dia akan menghitung 10% dari 27.500 terus kayak gitu. Ya, misalkan kita contoh mau berapa, Mang Be? 5.000 misalnya. Oke, klik simpan. Nah, ini kondisi goal yang akan kita jalankan untuk si rules ini. Kemudian next. Nah, di sini itu kita akan menjalankan rules ini itu mau 24 jam terus-terusan atau waktu-waktu tertentu. Saya coba diklik waktu tertentu mungkin. Nah, di waktu tertentu ini sendiri ada kondisi waktu, misalkan kita hanya mau ngeset dari jam berapa ke jam berapa gitu kan. Terus ada hari dalam seminggu mau hari apa aja. Nah, ini opsional. Misalkan yang di atasnya nggak dipilih, mau hari dalam seminggu aja, misalkan ini jalannya khusus hari Senin aja, hari Rabu aja, atau tanggal tertentu. Biasanya kalau di Shopee kan ada double digit, payday, ya gitu. Nah, itu terserah gitu, gimana advertisernya. Nah, kalau misalkan kita setnya untuk terus-menerus, nah pilih interval. Interval ini kita nyuruh si ads pilot ini untuk ngecek ke akun kita, ke toko kita itu per berapa waktu, mau 10 menit, per 15 menit, atau per 30 menit. Jadi nanti eksekusi dari si ads pilot ini terhadap si akun akan ngikuti berapa waktu yang kita perintahkan gitu. Nah, kalau misalkan wah 10 menit kelamaan gitu kan, saya mah hitungannya per detik. Nah, itu tinggal diisi aja yang di custom. Yang di custom itu berapa detik. Tapi kalau dari suggestionnya si sistem Shopee minimal itu per 600 detik gitu kan. Oke, kita set 10 menit misalkan kayak gitu ya. Oke, next. Nah, ini baru kondisi logiknya atau perintah kita terhadap si rules ini mau apa. Biasanya mau kita set apa, Bang Be? Impresi, biar cepat ya ke ini. Nah, ini ada metriknya. Metrik di sini ada GMV, terus ada pesanan, ada ROAS, ada ACOS, ada klik,
spend juga, CPS, CTR, impresi, view, CPM, gitu kan. Sama yang terakhir saldo. Ya, itu saldo itu buat nge-reminder gitu. Nah, misalkan kita pilih impresi aja, impresi. Nah, operatornya apakah lebih dari, kurang dari, ya. Kalau ini mungkin paham ya teman-teman. Misalkan lebih dari 10, kurang dari 10. Coba. Nah, ada ringkasannya yang di bawah. Jadi jika impresi kurang dari 10, maka si AdPilot akan menambah budget iklan Anda sebesar 5.000. Tadi udah di set per 10 menit gitu ya. Per 10 menit. Oke, next. Nah, rules yang tadi kita buat itu mau kita terapkan kemana? Ke semua toko kah atau ke toko-toko tertentu? Misalkan kita mau setup ke salah satu toko. Nah, ketika kita pilih salah satu toko, semua iklan di toko itu akan muncul. Nah, kita mau terapkan ke salah satu iklannya saja atau ke semua iklan. Kalau semua iklan tinggal pilih semua. Kalau ke salah satu iklan ya tinggal di checklist satu-satu aja. Kayak gitu. Kita pilih semua aja, terus next. Nah, kalau ini buat penamaan biar kita nggak lupa aja gitu kan. Jadi nanti kita ingat gitu. Kalau misalkan ini contoh dikasih nama nambah budget gitu kan. Terus pilih kategorinya ini tagging aja label gitu biar kita tahu di apakah ini masuk ke budget management, general, to performance. Kalau budget biasa budget management. Deskripsi ini opsional juga mau diisi atau enggak, ini sebagai pengingat kita aja. Sama priority. Nah, priority ini biasanya kan kalau ketika kita menjalankan iklan kan kayak misalkan tambah budget atau misalkan ROAS ini penting nih buat saya gitu untuk ngelihat performance. Nah, kalau misalkan kayak yang tadi misalkan impresi ini low tapi ini juga suruh jalan misalkan. Ya, ini mah lebih ke prioritas kita aja gitu. Oke, next. Nah, di sini sebelum kita on kan, ini akan ada review. Nah, review ini berarti tadi kategorinya budget management, prioritinya medium, interval waktu si rules ini bekerja itu adalah per 10 menit, gitu kan. Terus dijalankan selama 24 jam setiap hari. Untuk si toko Fantastic Man, untuk si iklan yang di toko Fantastic Man-nya itu, ya kan. Nah, terus di bawah, nah ini apakah kita perlu nggak kalau misalkan si jalan, si rules ini jalan, perlu nggak ada notifikasi ke Telegram kita gitu. Kalau misalkan perlu, nah ini tinggal di on kan saja. Nah, ini posisi berarti belum kalau di on kan. Nah, ada Telegram belum terhubung, berarti kita belum terhubung. Nah, gimana cara menghubungkannya? Ini bisa langsung diklik dari dihubungkan di open Telegram desktop. Nah, buka di desktop. Nah, ini akan ada keterangan setup Telegram dikirim gitu, ya kan? Ini berarti udah on gitu. Berarti udah on. Setiap ada aktivitas dari log atau aktivitas dari si rules itu, nah itu berarti bakal ada notifikasi ke kita. Nah, kalau kayak seperti ini berarti udah terhubung. Terus logika rulesnya tadi, jika impresinya kurang dari 10, maka akan menambah budget sebesar 5.000. Nah, ini kita tinggal save dulu aja. Nah, ketika sudah di save, di si posisinya ini masih nonaktif, gitu kan. Kalau kita mau langsung jalankan, tinggal di on kan saja. Nah, ini berarti sudah on. Nanti si rules ini akan bekerja terhadap si toko Fantastic Man tadi, gitu. Nah, itu cara setup rulesnya. Ya, kita tinggal tunggu aja nanti apakah ada notif Telegram. Nah,
Kalau sudah ada notif seperti ini berarti jalan. Tadi kan kalau impresinya kurang dari 10 berarti kalau ada satu aja itu udah ngehit. Nah cara lihatnya itu tadi bisa lihat di log. Di log. Nah di log ini tuh. Ini apa si rules ini berarti udah bekerja. Udah bekerja untuk si klien. Kalau untuk lebih jelasnya lagi kita mungkin bisa ke seller centernya si Shopee yang toko men. Nah ini di iklannya. Nah tadi yang jaket mantel itu posisinya nonaktif gitu. Atau sorry nambah budget. Tapi budgetnya sama, yaitu jadi nambah budget kayak gitu. Nah kurang lebih itu. Nah yang terakhir untuk fiturnya ya tadi rekam medik. Nah untuk rekam medik ini untuk mengassessment performa toko kita gitu kan. Misalkan di toko ini Jenaka, nah ini udah ke bawah dan cara bacanya pun ada ya. Nah ini cara bacanya teman-teman nggak bisa dilihat. Semakin nah ini grafiknya. Jadi semakin titiknya itu ke kanan, ke arah kanan. Kalau kita biasanya PJKA ya, pojok kanan atas, itu berarti lebih paling bagus. Itu iklan yang paling bagus gitu. Nah di bawahnya ada breakdownnya. Nah ini tuh terbagi jadi 4. Ada yang iklannya sedang fase testing, berarti ini iklan ini lagi berjalan, belum ke top performnya, masih bisa kita tweak gitu kan, masih kita bisa adjust lagi. Terus ada yang iklannya sudah top perform, berarti ini iklan udah bagus. Harus ngapain sih kita? Nah itu udah ada analisanya, sudah ada juga harus ngapain kita, gitu kan. Terus ada revenue stabil, yang revenue stabil ini iklannya mungkin jalannya nggak terlalu nyentang ya kalau kata Kadumah gitu, lambat, tapi ini dapat revenue yang paling stabil gitu. Kan biasanya ada iklan yang ini tuh biasa-biasa aja tapi lumayan gitu. Nah ini masuknya ke revenue stabil. Nah terus ini ada underperform. Nah ini iklan-iklan yang underperform. Jadi sebetulnya kenapa ada rekam medik? Ini bagi advertiser ini tuh bisa kita sebagai evaluasi cara kerja kita udah benar atau enggak. Untuk business owner atau untuk owner ini tuh dipakai untuk melihat tim advertiser kita itu oke nggak gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ada bekerja sama dengan business owner gitu kan, jangan sampai tahu tools ini, karena kalau udah ketahuan wah ini dievaluasi terus nih gitu kan. Nah untuk coba ke bawah. Nah untuk analisa dan tindakan yang direkomendasikan, khususnya untuk tindakan yang direkomendasikan, ini karena kita juga menanamkan sistem AI di sini, jadi perilaku teman-teman ketika menjalankan iklan itu akan direcord sama si AI ini. Nah nanti tindakan-tindakan ini akan direcord berdasarkan perilaku teman-teman di advertiser. Misalkan kalau untuk yang sekarang karena posisinya tidak ada perubahan ya, kita masih pakai yang template. Tapi sistem ini nanti akan merecord pola kerja teman-teman. Misalkan ketika underperform seperti apa, biasanya teman-teman mengganti gambar dari si SKU-nya, gitu kan. Nah itu akan ke-record tuh. Nah nanti ketika ada iklan tertentu yang memang underperform, dan ini tuh bakal berubah, nanti akan ngasih tahu ke teman-teman gitu kan bahwa iklan gambarnya dirubah gitu. Nah itu bisa seperti itu gitu. Jadi akan ngebaca perilaku dari teman-teman atau cara main dari teman-teman gitu. Itu mungkin secara garis besarnya si ad pilot ini seperti apa. Terima kasih. Silakan Mr. Pami. Terima kasih Pak Rijal. Ada yang bertanya? Atau bingung bertanya? Berapa per bulan? Langsung aja harga nih. Pak, landing page Pak, kasih Pak. Kasih landing page. Kartu grup. LP-nya kasih LP-nya.
di adspilot.id ya. Ini untuk teman-teman yang lagi di sini pakai kupon temu bisnis ya. Ini fast track teman-teman temu bisnis. Harga terendahnya cuma 100.000. Dapat 2 bulan. Dapat 2 toko. Per bulan. Tapi di bulan pertama doang. Bulan keduanya, harganya monthly basic plan-nya 699.000, tapi ini kita jual di harga 300 sekian ribu. Tapi untuk hari ini teman-teman dapat diskon 80% ya. 80% di harga 139.000. Cekot hari ini jualan, gue jualan cekot hari ini hanya untuk 50 pembeli pertama. Ingat 50 pembeli pertama dapat harga diskon temu bisnis. Diskonnya 80%, pakai kupon temu bisnis. Dapat 2 toko ya. 2. Jadi 2. Ya, untuk 1 toko. Saya saranin sih beli yang 10 toko. Kalau dapat 500.000 kali 100 orang aja udah. Nah, ini harga yang sekarang ya. Silakan teman-teman pakai, cobain. Nanti kalau misalkan nggak ngerti, itu kita ada sesi tanya jawab juga, sesi Zoom meeting dan lain sebagainya. Ya intinya saya selalu bilang ke teman-teman, advertiser setting langsung mancing. Ya. Setting, mancing. Paus. Ya, nyangkut paus. Yang sudah pakai, ada Mas Anam nggak? Mas Anam. Nggak ada Mas Anam ya. Itu udah pakai juga. Teman-teman beberapa udah pakai. Kemarin ada yang sudah pakai sekitar 30 orang dan reviewnya alhamdulillah bagus-bagus. Ada yang masih coba, ada yang masih ketakutan, tapi saya sarankan untuk mencoba ya. Sangat murah di 139.800 perak untuk di bulan pertama dapat 2 toko. Kalau 5 toko dapat harga 299.800. Kalau ada punya 10 toko dapat 600.000 ya, sekitar 600 ribuan. Secara garis besar tadi ada yang bertanya tajam dengan ini apa bedanya? Tajam di Facebook, ini di Shopee. Ya. Tajam di Facebook, ini di Shopee gitu aja. Ada pertanyaan? Silakan. Apa langsung eksekusi aja? Ding. Nah, untuk 50 orang pertama ya. Untuk 50 orang saja. Nah, kapan saya akan masuk ke publik? Besok atau lusa saya akan posting di Facebook ya. Akan posting di Facebook, di Instagram juga, di berbagai channel saya yang punya. Udah begitu saja. Ya. Mas Rizky ada pertanyaan. Ini aman gak untuk toko katanya? Insya Allah ini kita sebetulnya kalau untuk aman atau tidaknya gitu, kami ini tuh udah kita pakai selama 2 tahun. Dan karena Ustadz Fahmi memaksa gitu, go publikan, ya kan? Nah itu sebelumnya saya ini bikin untuk internal saja dan di affiliate. Tuh. Tadinya ini tuh dipakai saya untuk internal karena saya punya 1.800-an akun. Nah itu untuk affiliate, nah itu makanya saya pakai buat internal. Saat kami datang, misalnya ini buat toko, dicoba untuk di toko dan dirunningkan selama kurang lebih 1-2 bulan dan alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah aman gitu kan. Tidak ada ada pernah kita nge-freeze dan kita udah tweak lagi. Jadi tadi interval waktu itu tuh kalau dilihat 10 menit, 15 menit, padahal mesin di belakangnya itu nggak 10 menit, itu random. Jadi nggak kebaca sama si robot Shopee. Kayak gitu. Itu jawabannya. Jadi selama 2 tahun saya alhamdulillah 2 tahun pakai ini sendiri buat yang live ya. Untuk 1.800 akun. 1.800 akun affiliate. Ya, saya juga tahu teman-teman banyak yang main akun banyak juga. Nah, ini sementara dari efisiensi yang teman-teman lakukan di AdSpilot ini, berapa advertiser dengan AdSpilot
satu atau gimana perbandingannya? Maksudnya gini, dengan ada 10 advertiser nih, kita punya 10 advertiser. Dengan pilot berapa gitu? Ya ini aja kalau perbandingannya itu kita aja 1.800 itu untuk yang ketika kita pakai sistem ini gitu, yang tadinya satu advertiser kurang buat berapa 15 akun, ketika kita udah develop sistem ini kita cuma 2 advertiser sekarang untuk jagain aja itu juga karena biasanya kalau ada update misalkan si Shopee kayak gimana paling diupdate-nya dari logika rules-nya aja gitu. Itu kebayang memangkasnya berapa banyak gitu. Sip Ustaz. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Barangkali teman-teman mau. Kalau untuk affiliate itu gimana pengelolaannya itu? Kalau untuk Affiliate. Kalau affiliate ini beda dengan Ads Pilot karena di back end-nya si data yang diambilnya dari si Shopee itu beda. Kalau si toko itu kan yang diambilnya dari purchasing toko. Tapi kalau affiliate kan dari transaksi terjual ininya. Jadi engine-nya beda gitu. Kalau Ads Pilot ini khusus untuk toko. Kalau yang affiliate mau di launching juga tadi. Bocori, banyak pemain affiliate sekarang ini daripada toko. Oh gitu. Iya. Ya, teman-teman, itu saja ya. Mungkin dari kami. Tapi jangan dulu keluar. Saya ada dari Pak Yanto. Banyak yang bertanya ke saya, Pak Haji Arianto itu siapa? Beliau punya apa ya bahasanya, entitas lah, komunitas di Tasiknya itu gede banget. Karyawannya juga banyak banget. Kalau ngomongin live HP-nya ada berapa ya? Mungkin 3.000, 5.000-an lah. Live handphonenya itu. Karyawannya banyak banget untuk live-nya. Termasuk beliau itu suka banget dengan istilah kerjasama dengan teman-teman. Jadi syirkah-syirkahnya itu banyak banget. Baik itu di marketplace, di online shop, di YouTube, di content creator. Itu banyak banget yang kenapa bisnisnya bisa makin besar. Beliau punya pesantren digratiskan semua orangnya. Santrinya digratiskan. Di pinggir kantornya itu ada pesantren santri gratis. Sekarang juga sedang perluasan lahan, perluasan tanah. Dan beberapa kebun beliau juga tersebar di berbagai daerah. Salah satunya kemarin di Cicalengka. Itu kolaborasi dengan partnernya juga. Dan saat ini juga beliau dari tadi itu banyak orang ke saya tuh nanya, "Tad, cara kerja sama dengan Haji Arianto bagaimana?" Karena secara prinsip beliau itu orang yang suka dengan istilah kerjasama dan kolaborasi. Saat saya ingin menyampaikan ke teman-teman, nanti Pak Haji Arianto belum datang. Minta bantu Pak Haji dong sini. Pak Haji Arianto. Beliau nanti akan ngasih statement peluang buat teman-teman. Soalnya beberapa nanya ke saya, Ustaz bisa kerjasama dengan Pak Haji nggak? Bisa kerjasama dengan Pak Haji nggak? Caranya bagaimana gitu. Nah, Pak Haji, saya ajak Pak, yuk ajak kerjasama teman-teman. Saya paling senang itu salah satunya yaitu peluang yang beliau tawarkan ke saya, Ustaz kita buat kebun yuk, kita buat kebun, nahan kebun untuk beberapa tahun kemudian, dan kebun itu milik kita. Nanti Pak Haji yang akan menyampaikan langsung ya. Dengan catatan lahannya dekat lahan kita, beliau menyanggupi gitu. Tadinya saya cerita ke Ustaz Fahmi, jika internet marketer ini bisa digabung dalam satu blok, otomatis per tahun itu kita bisa ngadain kopdar di kebun internet marketer sendiri gitu loh. Sertifikat sendiri ya? Ya, sertifikat atas nama masing-masing gitu. Cuma pengelolaan nanti Kado yang handling gitu kan. Nah, kebetulan untuk lahan sendiri kemarin udah ada yang dibebasin sekitar 12 hektar. Cuma memang yang lahan 12 hektar itu saya ada sedikit problem dengan investornya. Maksudnya sedikit problem kan kita harus suka sama suka gitu loh. Adalah sedikit problem gitu kan yang akhirnya saya pikir mending dijual lagi ke investor lain gitu. Karena kan Ustaz Fahmi tahu lah kalau misalkan muamalah kan atau misalkan syirkah harus suka sama suka gitu kan. Jadi supaya hak dan kewajibannya bisa berjalan beriringan gitu. Itu aja. Terima kasih banyak sudah datang jauh-jauh ke Akadu. Mohon maaf tempat seadanya.
jauh, parkirnya pun susah. Doakan mudah-mudahan tahun depan saya bisa melayani rekan-rekan sekalian lebih baik lagi dari tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng yuk, tapi jangan di sini, mendingan di outdoor aja ya. Kita di outdoor aja di atas, barang-barang kita. 2026 Ultra Kaya. Acaranya mantap, banyak bintang tamu yang bener-bener aku tunggu-tungguin, terus banyak insight juga. Pokoknya 2026 harus cepet kaya. Jadi alhamdulillah kita baru ikutan acara apa sih, temu bisnis ya. Nah, dari temu bisnis saya ketemu Kang Imam Basori yang awalnya ketemu di online malah ketemu offline. Oh langsung ya. Gimana untuk acara hari ini gimana? Keren banget pokoknya. Terima kasih buat AA Kado. Banyak silaturahminya, banyak channelnya. Mudah-mudahan tahun depan bisa bertemu kembali dalam acara yang sama dan lebih meriah lagi. Terima kasih untuk AA Kado dan Ustadz Fahmi dan lain sebagainya. 3. Hai, assalamualaikum. Perkenalkan, aku Seni dari Bogor ya. Menurut aku, apa yang aku dapetin di acara hari ini adalah benar-benar insightful banget untuk outlook bisnis 2026, yaitu yang mempertimbangkan untuk behavior di platform ya, yang kita tahu semua sekarang kalau semua platform itu naik, gimana siasat-siasatnya. Kemudian di sini juga ada tools baru ya yang bakalan booming banget insya Allah kayaknya ya, karena semua orang kan sekarang postingannya di marketplace. Jadi ada tools baru yang di launching hari ini yang mempermudah advertiser dan semua business owner untuk meningkatkan revenue di 2026.